Oke, lanjut ke part berikutnya. Ini harusnya part ketiga ya. Uh, Sebelumnya saya salah ngomong, part kedua, ini part ketiga seharusnya. Yang pertama terputus karena anak saya minta bobo, jadi saya harus ini dulu, menenangkan dulu. Oke, cukup basa-basinya, langsung saja. Bangun ya dulu. Oke, langsung saja kita mau bikin apanya dulu ini. Enaknya ini kita bikin ini, apa itu istilahnya, tempurung atau apa ya, seperti itulah ya. Kita klik tab, pilih objeknya, tab lagi, kemudian kita seleksi, X-ray-nya kita nyalakan. Kita hanya perlu sisi yang di bawah ini. Oke, kita langsung turunin aja, nggak apa-apa, pakai E, langsung turunin aja. Nanti kenapa saya seperti ini, ada alasannya tersendiri ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita pilih sisi luarnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat kita memilih sambil tekan shift ya. Ini untuk telinganya. Oke, usahakan garis yang ini yang sudah kita buat ini jangan sampai pindah posisi ya, usahakan seperti ini aja. Oke, kemudian setelah diduplikat tadi ya, tadi saya duplikat pakai shift D, kemudian kita tekan P dan kita pisahkan. Nah, ini jadinya seperti ini, udah jadi. Kemudian kita niatnya ini kita mau bikin telinganya gudang kan sampai ke belakang, memutar seperti ini ya. Kita potong dulu pakai K, pakai pesok ya, pesok atau pisau atau terserah apa kalian menyebutnya, terserah. Nah, kalau kita tidak yakin, kita bisa saat kita mengaplikasikan, kita bisa tekan ini, klik kanan maksud saya, kita tekan K lagi. Usahakan serapi mungkin ya. Nah, klik spasi untuk oke. Kemudian yang sudah kita itu, kira-kira yang nggak kita pakai, kita buang aja, kita langsung buang aja. Oke, terus kita bikin yang bawahnya. Pertama-tama mungkin akan terlihat aneh, tapi nanti agan-agan tahu apa yang dimaksud sama saya ya. Oke, kemudian ini kita melarkan lagi, kita klik A aja untuk lebih gampangnya, kemudian kita klik E. Nah, saat kita klik E kayak gini kan kurang itu ya, kurang pas, kita langsung klik kanan aja, dia kembali ke semula. Tapi ini sebetulnya dia udah melar, artinya dia udah tebal gitu. Jadi kita perlu skalanya skala normal. Jadi kita klik Alt, tekan Alt sambil kita tekan S. Tadi saya menekan S nya kelamaan. Kita ulangi lagi, klik Alt sambil tekan S. Iya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kalau dirasa terlalu tebal, ini bisa kita kurangi, atau kita bisa menguranginya di sini. Nah, kita kurangi dulu ketebalannya dulu ya, karena ini terlalu tebal, kita kurangi ya seperti itu. Terus ini karena ini akan menyulitkan, kita ring seleksi di bagian yang ini. Di bagian ini kita ring seleksi, kemudian kita bisa hilangkan. Cukup yang di luarnya aja, yang di dalamnya tidak perlu. Yang di luarnya aja, klik sini sampai di sini, karena yang di dalam itu sudah menyatu dengan ini ya. Usahakan itu jangan sampai berubah posisinya. Oke, jadi kita pindahkan aja posisi yang ini. Oke, kemudian yang ini kita turunkan. Ini bro, bobo bro. Oke, papi lagi kerja ya, suruh bobo ya. Nah,
seperti ini tampilan telinganya. Jangan khawatir, ini belum selesai, tapi untuk yang bagian area luar ini cukup seperti ini dulu aja. Oke, kita bisa menyembunyikannya dengan cara ke object mode, klik objek, tekan tombol H, hidden. Jadi ini namanya hidden, di hidden dulu. Oke, terus ini kita pisahkan dulu. Ini kan satu objek, kita akan pisahkan jadi objek antara atas sama bawah, kita pisah. Kenapa seperti itu, kenapa harus seperti itu, nanti kalian bisa tahu sendiri alasannya kenapa. Oke, simak aja. Nah, kita play. Kali ini bukan di loose part ya, karena ini masih satu kesatuan. Kita klik play, kita klik di selection. Oke, nah ini sudah jadi dua objek yang berbeda. Oke, kemudian dari dua objek yang berbeda ini kita pilih salah satunya. Ini contohnya. Kemudian kita edit dengan cara aktifkan apa ini namanya, X-ray nya kita aktifkan. Kemudian untuk lebih cepat kita klik Alt, tekan di sini, dia akan memilih melingkar ke sini. Kemudian kita klik F. Nah, karena ini mau dijadikan Pepakura itu kan dia tidak bisa mengenali sisi yang lebih dari 4 sisi, itu akan menyulitkan. Jadi paling banyak maksimal sisinya itu 4 sisi. Kalau untuk Pepakura designer paling sedikit sisinya 3 sisi, paling sedikit. Tidak, 2 sisi itu nggak ada yang namanya 2 sisi. Paling kecil itu 3 sisi, segitiga maksudnya. Segitiga paling kecil, maksimal segi 4. Itu kalau kita nggak mau kerepotan dibikin sama Pepakura ya. Oke, caranya biar dibagi jadi segi 4 gimana? Gampang aja, klik K. Nah, sembarang aja, yang penting ikutin poinnya. Nggak perlu presisi, nggak apa-apa, yang penting ini dia udah di sudut ini udah datar ya, datar 100% datar. Tahunya 100% datar gimana kita ngeceknya? Kita pencet angka 3. Nah, kalau dia selevel berarti dia benar-benar datar. Tapi kalau ada yang ini di atas, ini di bawah, itu berarti nggak simetris, nggak sesuai, maksud saya nggak simetris. Nah, kita periksa lagi, cek sisinya ada berapa, 1, 2, 3, 4. Ini 4 sisi, 4 sisi, 4 sisi. Oke, berarti ini 4 sisi, nggak ada masalah. Sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya. Ini anggap saja ini sudah selesai. Nah, alangkah baiknya ini yang sudah selesai ini kita apply di ininya, apply di mirrornya. Tapi belum perlu, karena kita masih butuh untuk bikin mohawknya dulu. Oke, sekarang kita lanjut yang bawah. Kita nggak butuh yang luar, karena kita akan bikin topeng model seperti Magneto atau model seperti Mandalorian ya. Kita hapus saja face nya. Nah, oke, ini face nya udah kehapus, yang di sini dihapus saja. Set. Nah, itu hapus saja. Kemudian ini hapus bila perlu, bilang enggak juga nggak apa-apa. Kemudian ini kita tekan R ya, kita tekan R di sini, kira-kira di sini, set, ya di sini. Kemudian kita hapus yang sisi sini, kita hapus X, hapus vertex. Enggak perlu dihapus. Kita oke, kita hapus saja. Nah, seperti ini. Oke, udah kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus. Ya, seperti itu. Kemudian ini kita pakai vertex. Kita melarkan, klik E, extrude maksud saya. Kita klik X, melarkan di sumbu X. Nah, kemudian kita satukan, kita tutup bagian yang atas, karena kita nanti akan membutuhkannya pada saat kita menempel di kertas. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini itu sudah aman ya, sudah aman. Kemudian kita bisa membaginya pakai subdivide. Nah, kita bagi sisinya di sini, kita geser dengan cara klik 2 kali. Kemudian kita ini E ke
kiri, sumbu X ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa bagi di sini, kita bagi di sini, kita pilih di sini, extrude lagi. Kali ini kita geser ke dalam, ke X ini, klik 2 kali kalau kepanjangan. Oke, X ke dalam. Oke, terus ini agak diturunin sedikit. Oke, 2 kali turun sedikit. Oke, kemudian ini kita naikkan sedikit. Oke, 2 kali. Oke, set. Nah, kita naikkan. Kita naikkan. Kemudian telinga yang sudah kita buat tadi kita keluarkan. Kita caranya seperti ini. Klik tab atau kita klik mode, klik keduanya. Kita pencet H atau K. Nah, setelah itu X-ray-nya kita nonaktifkan dan kita lihat ya, apakah sudah sesuai atau terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, kalau terlalu besar ini kita bisa mengecilkan ininya, atau kita bisa membesarkan di bagian mata dan maskernya dengan caranya SX, kita besarkan di sumbu X. Nah, kemudian maskernya bisa agak kita turunkan dengan bagiannya dengan cara set. Nah, seperti itu. Ini bisa dibikin padat atau dibikin bolong juga bisa, karena ini nantinya untuk papercraft. Kita bisa bikin ini bolong seperti ini biar kita lebih longgar, lebih leluasa, bisa seperti itu. Nah, nanti kira-kira perakitannya sedikit aneh seperti ini, sedikit menggantung, tapi tidak apa-apa. Nah, kelebihannya ini kita bisa lebarin di ini, kita bisa lebarin di ininya, apa namanya, penyangganya. Oke, nah, penyangganya bisa kita lebarin tanpa kita ragu untuk menabrak. Nah, terus ini maskernya juga bisa kita lebarin. Oke, X. X. Nah, lihat. Oke, X. Nah, ini bisa kita turunin jika terlalu cabi ya, bisa kita turunin. Oke, set. Nah, oke, set, turunin. Oke, set. Oke, atau kalau terlalu turun bisa naikkan sedikit. Oke, set, kita naikkan sedikit. Nah, kemudian kita sesuaikan bagian dagunya, kita sesuaikan. Karena kita banyak kemampuan perubahan, jadi kita perlu penyesuaian sana sini. Oke, X. Oke, X kita geser di sumbu X, kurang lebihnya seperti itu. Ya, sudah sedikit mulai terbentuk ya. Nah, ini kita tadi kan menaikkan ya, kalau kita dirasa terlalu naik kita bisa turunkan ini dengan cara seperti ini. Oke, set. Nah, kemudian setelah itu biasanya pada helm Gundam itu ini di bagian belakang itu agak meruncing ke belakang. Nah, tapi biar kita tidak mengganggu apa yang sudah kita buat, kita bisa seperti ini. Nah, potong di sini, potong di sini, potong di sini. Ini sebenarnya memotong di sini artinya kita bikin segmen ya, segmen baru ya. Nah, kemudian kita G,
kemudian kita Y. Nah, ini bisa kita turunin sedikit, ini agak bebas. Nah, bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjut bikin mohawknya. Untuk bikin mohawknya, kita pilih yang paling atas. Kemudian kita pilih salah satu aja. Kita pilih salah satu kotak ini aja. Nah, ini. Kita pilih yang ini. Kemudian Shift D, duplikat. Shift P, pisahin by loose part. Jika pandangannya terhalang, kita bisa hilangkan yang lain. Oke, ini yang kita pilih, ini yang kita maksud. Tuh, udah malam tuh. Ini. Oke, ya, kita pandang di sini. Oke, ya. Nah. Kenapa saya merasa yakin banget? Karena kita menariknya sesuai sumbu ya. Jadi saat kita tarik itu pasti sejajar. Nah, itulah kenapa saya buatnya itu terpisah. Nah, biar lebih mudah waktu pengeditan nanti. Nah, ini kita mau bikin mohawknya. Oke, sudah seperti ini. Kita bagi segmen langsung aja di sini. Oke, bagi segmen caranya Ctrl R atau Ctrl R, kemudian kita ya Ctrl R, kemudian kita geser kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah tampilan ortografik ya sini. Nah. Oke. Selama kita memindah sesuai sumbunya, itu kemungkinan besar tidak akan bermasalah kan. Tapi kalau kita memutarnya, kita memindahnya itu asal-asalan seperti ini contohnya, nah ini PR buat kita nantinya. Itu jangan kita lakukan ya. Lakukan seperti yang saya lakukan saja. Oke. Nah, setelah ini kita agak kecilkan ya mohawknya, kita agak kecilkan. GX ke dalam ya, biar lebih ramping dikit seperti ini ya. Baik. Kemudian langkah selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, kita bikin apa guys? Antena ya. Kita bikin antena. Caranya kita kembali ke object mode, kita klik add mesh and then cube. Kita pilih cube, kemudian kita tekan modifier mirror. Kita tekan modifier mirror seperti yang sebelumnya kita clipping. Oke, setelah itu kita rubah dulu di edit mode ya. Kita bagi segmennya langsung aja. Klik kanan. Setelah itu kita seleksi area yang sebelah kiri, kemudian kita X, pilih yang vertices, kita pilih vertices, kemudian kita klik A, kemudian kita dorong ke depan G, Y, dorong ke depan G, Y. Nah, dari sini kita tampilan samping. Nah, kita kecilkan sedikit S, kira-kira di sini kita periksa. Oke, di situ. Nah, setelah itu kita rotasi, kita putar R di sini ya, sedikit di sini. Oke, kita majukan sedikit. Oke. Nah, kemudian kita pilih sisi yang sebelah sini. Oke, terus ya, tarik ke atas ya. Tarik ke belakang ya. Kita kecilkan skalanya S. Nah, ini belakang ini kita klik G 2 kali. Oh maaf, kita dorong aja S, dorong ke dalam. Oke, kita mungkin agak kurang dalam sedikit ya. Kita pilih semuanya aja, kita ke bawahkan. Oke, kira-kira di sini. Oke, selanjutnya yang terakhir kita bikin signal. Kita bikin signalnya. Caranya seperti tadi. Object mode,
add mesh cube. Oke, terus jangan lupa modifier mirror clipping. Oke, press angka 3, klik tab, kita aktifkan X-ray-nya, kita dorong ke depan. Ya, setelah dorong ke depan seperti ini, kita bagi segmennya di tengah, Ctrl R, terus lanjut dengan klik. Nah, ya. Lanjut dengan klik sisi sebelah kiri dan kita hapus sisi tersebut. Kemudian kita ke tampilan depan. Tampilan depan kita seleksi pakai ini, pakai vertex. Kita bikin segi 5. Kita bikin segi 5 dulu. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita klik angka 3, klik A, kita kecilkan S, Y, kita sempitkan, kemudian kita putar, kita rotasi. Nah, oh, masih terlalu tebal, kita sempitkan lagi, S, Y, kita sempitkan. Nah, kita rotasi lagi di sini, kita bawa ke sini, kita kemudian kita lihat apakah sudah sesuai dengan harapan kita. Nah, di sini antenanya masih terlalu besar, antenanya bisa kita kecilkan ya, menyusul. Nah, seperti ini. Nah, agar jaraknya ini sama, saat kita mengecilkan, kita kecualikan salah satu sumbunya. Jadi agar panjangnya sama, kita kecilkan di sini. Nah, titik, no. Ya. Oke, jadi seperti ini ya kurang lebihnya penampakannya, helm dasar dari Gundam ya. Nah, terus kalian bisa merapikannya, bagian-bagian yang menurut kalian kurang rapi ya, kalian bisa merapikannya sesuai dengan keinginan kalian. Jadi nggak harus 100% sama persis, itu enggak. Nah, karena Gundamnya sendiri juga satu model dengan model yang lain, sekalipun dia ngambil karakter yang sama, itu pasti akan berbeda-beda. Pasti akan berbeda-beda. Oke, cukup segini aja. Silahkan pencet tombol like jika kalian suka dengan video ini. Jika kalian tidak suka, pencet dislike, mungkin karena terlalu lama. Kemudian tinggalkan komen, kasih masukan, kritikan, saran, cacian dan hinaan juga boleh, terserah. Dan apabila kalian suka dengan video ini, apabila kalian mengharapkan tutorial-tutorial selanjutnya dari saya tentang berbagi pengalaman dari saya, silahkan subscribe. Nanti saya akan buatkan video-video yang masih berkaitan dengan crafting, masih berkaitan dengan papercraft dan modeling, karena kesukaan saya di situ. Oke. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.